Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema pengertian dan hukum mawaris. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan subbab pengertian ilmu mawaris. Jadi, kata lain dari waris itu adalah faraid, yaitu bentuk jamak dari kata faridah yang artinya itu adalah takdir atau ketentuan. Nah, sedangkan kata waris sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu warasa yasiru yang bentuk masdarnya itu adalah miras. Nah, jadi kata waris itu adalah orang yang mendapatkan warisan. Sedangkan banyak dalam kitab fikih itu tidak menggunakan kata waris melainkan menggunakan kata faraid. Nah, mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu Nabi Muhammad itu menggunakan kata faraid, bukan menggunakan kata waris. Jadi sampai sekarang itu banyak ilmu-ilmu buku-buku fikih yang masih menggunakan kata faraid. Nah, jadi ilmu faraid sendiri itu adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang sudah meninggal kepada yang berhak menerimanya atau ahli warisnya menurut hukum Islam. Nah, selanjutnya yaitu dasar dan sumber hukum kewarisan dalam Islam. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita, ada hak dan bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ada juga pada surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar penalaran para ulama dalam menyimpulkan hukum mawaris. Pada intinya, ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dari sekian banyak hukum yang dibahas di dalam Al-Quran, hanya aturan mawarislah yang paling lengkap. Sini saya melanjutkan menjelaskan tentang sumber hukum ilmu faraid menurut hadis. Nah, di sini kelompok kami atau kelompok 1 itu mengutip 2 hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi akhafu faraida bi ahlihi fama baqiya fahuwa ila wala rajulu dzakar, yang artinya yaitu berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Sekira jika masih ada sisa, berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayit. Yaitu maksudnya di sini adalah ketika ada seseorang yang meninggal dunia pastinya memiliki ahli waris, entah itu istrinya, anaknya, saudara laki-laki dari si mayit atau saudara perempuan dari si mayit tersebut. Nah, setelah semuanya dibagi, maka di situ masih ada harta asobah, yaitu harta sisa. Di dalam hadis ini tadi, harta sisa itu diberikan kepada saudara laki-laki terdekat dari si mayit, itu bisa dari kakaknya atau adik laki-lakinya. Di sini saya akan menjelaskan hadis kedua, yaitu yang berbunyi ja'a rajula ila nabi in ibni abna mata famari min mirasihi faqala laka surusun akhor. Nah, di sini diceritakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan tamu seorang laki-laki, dan tamu tersebut itu bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, jika anak laki-laki saya meninggal, apakah saya masih mendapatkan sebagian harta dari anak saya tadi?" Nabi menjawab, "Iya, kamu mendapatkan harta 1/6 dari harta warisan anakmu." Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ijtihad para ulama tentang hukum mawaris atau tentang mawaris sendiri. Nah, apa sih ijtihad itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jika belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit dari pengetahuan saya tentang ijtihad. Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil yang sudah ada di nas. Di nas itu apa? Di Al-Quran dan di hadis. Mengapa kok diselidiki? Kan sudah jelas di Al-Quran pembagiannya, sebab-sebabnya. Di hadis juga ada hukumnya, sebab-sebabnya, rukun, syarat. Kenapa kok masih diselidiki? Nah,
ternyata itu masih ada sebuah problema-problema kecil. Nah, problema-problemanya ini diantara lain yaitu bagaimana hukum atau bagaimana bagian warisan orang ganti. Nah, ini kan belum ada jawabannya ya. Jadi masih dimusyawarahkan. Nah, yang kedua, bagaimana ketika ada suami istri yang masih berhubungan, itu berapa bagiannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana bagian dari duda atau janda, entah itu memiliki anak atau tidak memiliki Sebelum anak. melakukan pembagian harta waris, kita diharuskan mengetahui apa saja rukun dan syarat yang ada di dalamnya. Ada 3 rukun dan 3 syarat dalam pembagian harta waris. Apa saja 3 rukun dan 3 syarat tersebut? Yuk kita simak penjelasannya. Rukun pembagian harta waris yang harus dipenuhi ada 3 macam. Yang pertama, muwaris atau biasa disebut dengan pewaris. Muwaris adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Yang kedua adalah alwaris atau orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris. Dan yang ketiga adalah maurus atau biasa disebut dengan harta pusaka atau harta peninggalan sang pewaris. Syarat pembagian harta waris ada 3 macam. Yang pertama, orang yang akan mewariskan harta sudah dipastikan meninggal dunia. Dalam artian, apabila sang pewaris belum benar-benar meninggal dunia, maka harta tersebut masih menjadi milik sang pewaris. Contohnya, apabila ada seseorang yang dalam keadaan koma berkepanjangan, maka harta milik pewaris belum bisa diwariskan kepada ahli waris. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adanya pembagian harta waris itu dikarenakan adanya kematian dari sang pewaris. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan harta warisan harus dalam keadaan hidup. Dalam artian, ketika orang yang akan diwarisi hartanya tersebut telah meninggal dunia, maka yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang masih hidup. Syarat pembagian harta waris yang ketiga adalah mengetahui status kewarisan, atau bisa disebut dengan alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan harta warisan. Secara rinci, ini merupakan syarat akhir yang telah ditetapkan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang itu adalah ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris atau tidak. Dan tentunya pernyataan saksi saja tidak cukup, kecuali terdapat alasan pewarisan yang masuk akal. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan dari kami yang tadi meliputi pengertian ilmu mawaris. Yang kedua, sumber hukum ilmu mawaris berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Yang ketiga, rukun dan syarat pembagian harta waris. Kami dari kelompok pertama meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.